Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 18 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 27, dan saya memberikan judul dari Devotion hari ini adalah rendah hati dalam menerima nasihat. Saudara, saya mau memulai dengan sebuah quote yang saya buat. Sebuah kebenaran ketika dilakukan dengan cara yang salah adalah sebuah kesalahan. Saya akan ulangi. Sebuah kebenaran ketika dilakukan dengan cara yang salah adalah sebuah kesalahan. Kalau saudara makan makanan yang sehat itu baik. Tapi kalau saudara makan makanan yang sehat setiap hari jam 12 malam dengan cara yang salah, waktu yang salah, maka saya percaya itu tidak akan membawa kesehatan buat tubuh saudara. Kalau saudara nge-gym, saudara berolahraga, itu tentunya sehat dan baik untuk tubuh kita. Tapi kalau kita melakukan olahraga kita dengan cara yang salah, maka itu akan membawa kita bukan kepada kesehatan, tapi justru kita akan menjadi cedera. Begitu juga dengan kerohanian. Ketika kita melakukan pelayanan kita sekalipun, namun dengan cara yang salah, tujuan yang salah, menyenangkan manusia, menyenangkan diri sendiri, maka tentunya itu tidak mendatangkan perkenanan kepada Tuhan. Nah, sama seperti hari ini kita belajar tentang sebuah tokoh, seorang tokoh di Alkitab, yaitu Musa. Musa pada saat itu ketika keluar dari Mesir, pada saat itu dia membebaskan atau membawa umat Tuhan lebih dari 2 juta orang. 2 juta orang. Dan pada saat itu saudara, Musa belajar untuk mulai mengadili bangsa itu. Ketika mereka ada masalah, mereka datangnya tentunya kepada pemimpin, dalam hal ini Musa. Dan pada saat itu kita tahu saudara bahwa Musa kelelahan. Dan pada saat itu mertuanya yaitu Yitro datang kepada Musa dan dia bilang di ayat 15 Musa bilang gini. Pada saat itu Yitro tanya, "Kamu ngapain kamu ini dari pagi sampai sore hari?" Ayat 15 bilang gini. Kata Musa kepada mertuanya, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah." Bagus nggak saudara? Bagus. Musa melakukan pelayanannya saudara. Di ayat 16, "Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara seorang dengan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan Allah." Bagus nggak saudara? Bagus. Ayat 17, "Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu." Ingat tadi saudara, pelayanan sekalipun itu bagus, tapi ketika kita lakukan dengan cara yang salah, maka tentunya dampaknya tidak baik dan tidak mendatangkan perkenanan kepada Tuhan. Nah, ayat 16 saudara, firman Tuhan bilang begini, "Aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tuhan, dia bilang gini, dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata make known. Aku hanya menunjukkan, aku hanya memberitahukan kepada mereka tentang petunjuk-petunjuk Allah. Ayat 20, Yitro bilang begini, "Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka." Jadi kamu nggak boleh cuma kasih tahu sama mereka apa yang baik, apa yang nggak baik, dan kamu kasih tahu jalannya kemana, tapi kamu harus ajar mereka. Dan ajarkan kepada mereka ketetapannya, bukan diberitahu, tapi ajarkan kepada mereka. Ingat saudara, menerima nasihat orang lain itu penting. Karena orang lain seringkali bisa melihat apa yang kita tidak lihat. Kita merasa telah melakukan kebenaran, pelayanan, tapi ternyata itu dengan cara yang salah. Yitro bilang apa? Kamu harus ajarkan ketetapan dan keputusan, dan baru kamu beritahukan jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Baru kamu tunjukkan apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya, dipraktekkannya bagaimana gitu. Teach and show them, bukan cuma make known, tapi di teach, diajarkan, and show them. Nah, hasilnya saudara, ayat 23, "Jika engkau berbuat demikian, Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau sanggup untuk menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas dan senang ke tempatnya." Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, maka dampaknya akan maksimal. Ayat 24, "Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan dilakukan segala yang dikatakannya." Musa orang yang berhasil. Bisa saja sebenarnya Musa bilang apa? "Udah deh, lu tahu apa sih? Lu kan udah tua, nggak sadar gue nih yang bawa 2 juta orang lebih keluar dari Mesir. Kamu nggak tahu apa-apa." Tapi Musa punya satu kualitas yang pertama saudara, memiliki kerendahan hati. Ketika kita mau menerima nasihat dari orang lain, bisa saja kita lebih hebat dari mereka. Tapi ingat,
Kita tidak bisa melihat daripada blind spot kita atau di belakang kita, tapi orang lain bisa melihat blind spot kita. Miliki kerendahan hati dan terimalah nasihat dari orang lain sekalipun orang lain itu lebih rendah dari engkau. Dan tentunya itu harus sejalan dengan kebenaran. Banyak kali di dalam firman tadi Yitro memakai kata Allah, maka Allah akan memberkati engkau, Allah akan menyertai engkau. Ajarkan mereka ketetapan Allah. Nasihat harus kita terima dengan kerendahan hati, tapi tentunya harus sejalan dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar, Tuhan, untuk kami terus memiliki kerendahan hati untuk menerima nasihat dari orang lain. Kami nggak sempurna, seringkali kami merasa benar, tapi ternyata apa yang kami lakukan masih salah dan kami memerlukan orang lain untuk memberitahu kami. Roh Kudus, tolong kami. Terus pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat dan supaya kami juga memiliki kerendahan hati untuk kami bisa menerima nasihat dari orang lain. Tuhan, tolong kami. Diberkati hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.